Di sebuah kota yang berada di wilayah Babilonia, lahirlah seorang anak yang haus akan ilmu pengetahuan dan pandai di segala bidang. Anak tersebut adalah Nabi Idris dan memiliki nama asli Ahnuh bin Yarid, ibunya bernama Asyut dan ayah Nabi Idris bernama Yarid bin Milail bin Kinan bin Anusi bin Siid bin Adam. Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam. Nabi Idris adalah kakeknya bapak Nabi Nuh, mengingat Nabi Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Adam. Nabi Idris yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Syits putra Adam kepadanya telah diturunkan wahyu kenabian. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril, ketika berumur 82 tahun. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat yang mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Pada mulanya, Nabi Idris diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Namun, akhirnya dia berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan dia ajarkan kepada kaumnya. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Allah berfirman, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Firman Allah tersebut mengisahkan, bahwasannya Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengajarkan cara menulis dan membaca kepada umat manusia. Allah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang berlimpah. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga pandai merawat kuda, paham ilmu falak atau perbintangan, hingga pandai matematika atau ilmu berhitung. Karena mukjizat yang diberikan Allah, Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang cerdas, pandai, dan bijaksana. Selain itu, Nabi Idris juga sangat tertarik dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi. Oleh sebab itulah, banyak yang bertanya kepadanya apabila terjadi fenomena alam tertentu. Nabi Idris sering menjadi rujukan terhadap suatu permasalahan. Nabi Idris juga dikenal sebagai ahli perbintangan. Dia adalah orang yang pertama kali memanfaatkan rasi bintang sebagai penunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca. Nabi Idris yang haus akan ilmu pengetahuan, sehari-harinya memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Tuhan. Dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, dengan kekuatan dan kehebatan yang mumpuni. Sebelum Nabi Idris terlahir di dunia, manusia sebelumnya terbiasa membuat dan memakai kulit binatang sebagai pakaian. Di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris diantaranya, kemampuan membuat pakaian. Beliau adalah orang pertama yang bisa menjahit kulit binatang menjadi baju yang layak pakai. Nabi Idris juga seorang yang gagah berani tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil Iklima yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan Asadul Usud alias, singa di atas segala singa, dari Allah. Kepada kaumnya, Nabi Idris diperintahkan memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Nabi Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti rendah, zalim terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Qabil, Nabi Idris menandaskan, iman kepada Allah bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu wahai kaumku, kata Idris, peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal saleh dan kebaikan.
Zuhudlah di dunia dan berlaku adil, mengerjakan salat sesuai dengan ajaran Tuhan. Berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama bikinan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah membantu kaum papa dan kaum yang ditimpa kemalangan. Selain itu, Nabi Idris juga selalu menyatakan beberapa pesan kebajikan. Pertama, salat mayit lebih sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan, tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Ketiga, sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas, untuk salat, puasa, maupun menaati semua perintahnya. Keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Keenam, kehidupan hendaknya diisi hikmah kebijakan. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar, pria tersebut adalah Israil yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israil, namun ditolak. Pada akhirnya, mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu. Sebab, tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah. Aku sebenarnya adalah Israil," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya, sebab Israil bertugas mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan. Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Israil menggeleng. "Tidak, ya Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin." Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Dia ingin Israil mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun, permintaan itu tidak segera dituruti oleh Israil. Sebab, segala hal yang dia lakukan hanya atas perintah Allah. "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah," kata Israil. Namun, Allah pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika, Israil pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, Israil menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Suatu ketika, Nabi Idris dan Israil tengah beribadah bersama. Lagi-lagi, Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan unik. "Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai Israil?" tanya Nabi Idris. Israil pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya." Nabi Idris menjawab, "Jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka."
Israil lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab, dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Selanjutnya, Israil mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, Nabi Idris juga nyaris pingsan. Namun, dia pingsan bukan karena takut atau melihat hal yang menakutkan. Sebaliknya, dia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, Israil mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang. Dia terlena dan ingin tetap berada di surga. Israil lantas memperingatkannya, "Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya." Nabi Idris pun mengangguk, "Aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba." Allah telah mewahyukan kepada Idris akan mengangkat amal bagi Idris setiap harinya sebanding dengan semua amal anak-anak Adam. Kemudian, datanglah malaikat kepadanya. Idris lantas meminta agar ajalnya ditangguhkan. Mendengar itu, Idris menginginkan amalnya terus bertambah. Kemudian datang seorang malaikat yang terdekat dengannya. Idris berkata kepada malaikat itu, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan ini dan itu kepadaku, maka bicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudilah dia menangguhkan ajalku supaya amalku makin bertambah." Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Sesampainya di langit keempat, Israil berjumpa dengannya. Malaikat yang membawa Nabi Idris mengemukakan pesan dari Nabi Idris. Malaikat Israil bertanya, "Sekarang Nabi Idris di mana?" Dijawablah oleh malaikat itu, "Dia ada di pundakku." Terjawab sudah rasa heran malaikat Israil. Sebab, mulanya dia ditugaskan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat, padahal yang dia tahu Nabi Idris ada di bumi. Ternyata, Nabi Idris telah dibawa lebih dulu oleh malaikat lainnya. Pada akhirnya, Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Nabi Idris memiliki beberapa mukjizat. Pertama, dia manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah memberikan 30 sahifah alias suhuf lembaran-lembaran ajaran Tuhan, berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, falak, sampai ilmu berhitung alias matematika. Ketiga, nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah yang diturunkan kepada Adam dan Nabi Syeds, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta, yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Keempat, Nabi Idris ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaian. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Idris. Jangan berhenti mencari ilmu dan belajar, belajarlah dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Karena tanpa belajar kita tidak akan pandai untuk mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, mana yang dibolehkan dan dilarang, serta mana yang harus dilakukan dan ditinggalkan.